Oke, kita akan bahas tentang teorema Pythagoras untuk segitiga khusus. Yang dimaksud segitiga khusus ini apa? Segitiga yang pertama adalah tentang segitiga siku-siku sama kaki. Siku-siku sama kaki. Nah, ini saya sudah buatkan gambarnya. Jadi di sini sisi A, di sini sisi B, dan di sini sisi C. Yang namanya siku-siku sama kaki. Nah, di sini kan siku-sikunya ada di C tuh. Ini siku-siku. Kemudian panjangnya AC dengan panjangnya BC itu sama. Ketika AC-mu A, berarti BC-nya juga sepanjang A. Nah, kita akan cari panjangnya AB dulu, pakai prinsipnya rumus Pythagoras. Jadi AB kuadrat itu berapa, kan gitu. Nah, sebelum kita bahas ini, kita ingat kembali, jadi jumlah sudut dalam suatu segitiga itu berapa? 180 derajat, ya kan? Nah, kalau C-nya ini sudah 90 derajat, jadi di C itu kan 90 derajat. C sama dengan 90 derajat. Sudut C. Berarti besar sudut A sama besar sudut B itu berapa? Kan gitu. Nah, kalau jumlahnya 180, berarti sudut A ditambah sudut B itu besarnya juga harus 90 derajat. Dari mana? Dari 180 dikurangi 90 derajat. Ya kan, hasilnya adalah 90 derajat. Nah, karena ini segitiganya sama kaki, otomatis besar sudut A dan sudut B ini pasti juga sama. Namanya aja segitiga siku-siku sama kaki, gitu kan. Nah, karena tersisa 90 derajat, berarti 90 derajatnya ini harus kita bagi 2. Sehingga di sudut B kita punya 45 derajat, di sudut A kita juga punya 45 derajat. Seperti itu ya. Jadi kalau kita punya segitiga siku-siku sama kaki, saya gambarkan lebih jelas. Ketika di sini siku-siku, berarti di sini masing-masingnya 45 derajat, di sini 45 derajat. Dengan di sini A, di sini juga A. Nah, sekarang kita akan cari AB kuadratnya berapa, kan gitu. AB kuadrat itu kan didapat dari AC kuadrat ditambah BC kuadrat, ya kan? AC-nya tuh siapa? AC-nya itu kan A kecil, ya toh? Berarti A kuadrat ditambah BC-nya siapa? BC-nya A juga, berarti di sini juga A kuadrat. Sehingga A kuadrat ditambah A kuadrat, berarti pensil tambah pensil, 2 pensil. Berarti ini kita dapat 2A kuadrat. Nah, ini kan masih AB kuadrat nih. Nah, kalau AB itu berarti nulisnya gimana? AB berarti akar dari 2A kuadrat. Nah, perhatikan, ini bisa diakar enggak? 2 itu ada akarnya enggak? Enggak ada, berarti tetap ditulis akar 2. A kuadrat, akar A kuadrat itu berapa? Akar A kuadrat adalah A. Kenapa? Yo, karena di sini ada tanda akar, terus di sini ketemu tanda kuadrat, berarti dicoret, gitu ya. Nah, kemudian dari sini ini untuk apa sih ini sebenarnya akar 2 ini? Nah, akar 2-mu ini taruh di sini atau ditaruh sebelah sini biar enggak bingung ya. Nah, kita fokus ke segitiga yang ini aja. Nah, setelah seperti itu kita akan buat perbandingan antara sisi-sisinya. Jadi AB sisi tegaknya dulu aja. Jadi AC banding BC banding AB. Jadi usahakan sisi terpanjangnya itu ada di paling belakang. Untuk apa? Supaya nanti lebih gampang untuk pemahaman sama hafalannya, gitu ya. AC-nya tadi adalah A kecil. BC-nya adalah A juga. AB-nya adalah A akar 2. Nah, ini kan semuanya memuat A tuh. Kalau semuanya ini saya bagi dengan A, berarti kita punya perbandingan apa? 1 banding 1 banding akar 2. Untuk apa perbandingan ini? Jadi 1 banding 1 banding akar 2 ini adalah perbandingan sisi tegak dari segitiga siku-siku sama kaki dengan sisi miringnya. Sisi miringnya sing akar 2. Diterapkan untuk apa sih? Misal nih ada soal seperti ini. Jadi diketahui segitiga siku-siku sama kaki seperti ini. Nah, kemudian di sini panjangnya itu 6 akar 2. Panjang sisi miringnya 6 akar 2. Kemudian diketahui salah satu sudutnya ini di sini kaki sudutnya 45 derajat.
Nah, kalau ada soal seperti ini, berarti kan kita bisa menyimpulkan bahwa segitiga yang kita punya ini adalah segitiga siku-siku sama kaki. Siku-siku sama kaki. Kita harus pastikan itu dulu ya. Tahu dari mana kalau ini sama kaki? Kalau ini 90, di sini 45, berarti kan jumlahnya 135. Supaya jadi 180, berarti di sini otomatis pasti 45 derajat juga gitu ya. Nah, misal disuruh menentukan panjang sisi B. Caranya gimana nih? Padahal kan yang diketahui cuma satu satu panjang hipotenusanya aja sama sudutnya. Nah, kita berarti buat perbandingannya. Yang ditanyakan sisi tegak yang sebelah sini kan. Tadi perbandingannya berapa? 1:1 banding akar 2. Nah, yang ditanyakan letakkan di atas. Sisi tegak berarti angka perbandingannya berapa? 1. Nah, tulis 1 di atas. Perbandingan dari sisi yang diketahui. Sisi yang diketahui kan 6 akar 2. Nah, perbandingannya angkanya berapa? Akar 2. Tulis di sini akar 2. Kita sama dengan kan. Nah, sisi tegaknya tadi kan diketahui nilainya B. Berarti di sini ditulis B per akar 2 miliknya hipotenusa. Berarti yang diketahui di soal berapa tuh? 6 akar 2. Sampai sini paham? Kemudian kita lanjutkan. Diapakan nih setelah ini? Kali silang. Berarti kan B itu sama dengan 1 kali 6 akar 2 1 kali 6 akar 2 dibagi dengan akar 2. Nah, kalau sudah seperti ini, coret kan boleh nih. Berarti B nya ketemu 6 cm. Misal nih satuan cm ya. Sampai sini paham ya. Jadi sisi miringnya 6 akar 2, otomatis sisi tegaknya pasti 6 cm. Dapat dari mana? Dari rumus perbandingan yang kita punya barusan. Yang ini. Mudeng ya. Kita akan lanjut ke segitiga istimewa yang berikutnya. Segitiga siku-siku yang salah satu sudutnya 30 derajat. Nah, saya kisahkan dulu ya asal-usulnya. Nah, gini misal diketahui segitiga sama sisi. Jadi sama sisi itu berarti apa? Sisi AB sama dengan BC sama dengan AC. Ini adalah panjangnya sama, gitu kan? Nah, ini berarti jumlah sudutnya dalam satu segitiga tadi berapa? 180 derajat. Karena sisi-sisinya ini sama, otomatis sudut-sudutnya ini juga pasti sama. Yaitu berapa? Yuk tinggal dibagi. 180 dibagi 3. Hasilnya adalah berapa? 60 derajat. Berarti di sini 60 derajat, di sini juga 60 derajat. Nah, kan seperti itu. Yang A-nya berapa? A-nya juga 60 derajat. Di sini saya tulis 60 derajat. Pun. Nah, kemudian misal panjangnya AB ini adalah 2A dan panjangnya AC itu berarti berapa? Kalau AB-nya 2A, ya berarti AC-nya juga 2A. BC-nya? BC-nya juga 2A. Nah, kan seperti itu. Nah, misal di antara titik B dan C ini saya beri satu titik lagi. Antara B dan C, titik tengahnya di sini, saya beri titik D. Nah, saya beri nama titik D. Kemudian saya tarik garis yang tegak lurus dengan A. Nah, seperti ini. Jadi kita punya dua buah segitiga yang sama besar, yaitu segitiga ABD. Segitiga ABD itu berarti sama dengan segitiga ADC. Nah, mudeng sampai sini. Mudeng. Nah, berarti panjangnya DC itu berarti berapa? Kalau BC-nya 2A, berarti DC adalah A. Betul. Jadi di sini A. BD-nya berapa? BD-nya juga A. Nah, kemudian sisi sudut DAC. Nah, tadi kan sudut A itu besarnya ketika di segitiga sama sisi kan besarnya 60 derajat. Nah, kalau sudah kita bagi dua seperti ini, berarti di sini besarnya tinggal berapa? 30 derajat. Kenapa? Lo kan dibagi dua. Berarti di sini 30, di sini juga 30. Nah, sampai sini paham? Paham. Nah, kemudian misal ini saya gambarkan lagi di bawahnya sini ya, secara terpisah. Di sini tadi A, ini D, ini C. Di sini 30 derajat.
di sini 60 derajat. Panjangnya DC adalah A, panjangnya AD kan kita nggak tahu, yang diketahui panjangnya AC. Panjangnya AC nya 2A. Nah sekarang kita akan coba cari panjangnya AD. Kita akan buat perbandingan seperti yang di segitiga siku-siku sama kaki tadi ya. Nah berarti AD itu kan sisi tegak, berarti AD kuadrat itu didapat dari apa? AD kuadrat didapat dari sisi miring dikurangi sisi tegak gitu kan. Berarti AC kuadrat dikurangi DC kuadrat. Sehingga kita punya AC nya adalah 2A. Nah ini 2A ini dikuadratkan, dikurangi DC berarti A kuadrat. Sehingga AD kuadrat sama dengan, nah kalau kalian punya 2A kuadrat seperti ini, 2 yang di depan ini juga harus dikuadratkan. Jadi 2 kuadrat itu berapa? 4. A pangkat 2 tetap A pangkat 2. Yes, sudah. Kemudian yang belakang A kuadrat, variabelnya sama nih ya kan, berarti boleh ditulis sebagai AD sama dengan akar dari 3A kuadrat. Berapa akar dari 3A kuadrat? Akar 3 ada nggak? Nggak ada, berarti ditulis akar 3, tetap di dalam akar. Akar dari A kuadrat, akar A kuadrat, berarti ini dicoret, tinggal A. Jadi panjangnya AD adalah A akar 3. Di sini A akar 3. Ketemu toh? Ketemu. Nah sekarang kita akan buat perbandingannya seperti tadi. Ingat sisi tegaknya dulu. Nah ini urutannya gimana? Dari yang terpendek dulu. Jadi DC banding AD dibanding dengan AC. Sisi terpendeknya itu di depan. DC nya apa? A. AD nya A akar 3. AC nya 2A. Sama, memuat A semua, berarti boleh dibagi dengan A, sehingga perbandingannya adalah 1 banding akar 3 banding 2. Sisi terpendeknya 1, sisi tegak yang lainnya akar 3, hipotenusanya perbandingannya adalah 2. Bisa dipahami? Insya Allah. Supaya lebih paham kita akan ke latihan soal. Kita lanjutkan ya. Contohnya, di sini diketahui segitiga ABC, siku-siku di A, disuruh menentukan panjang AC jika diketahui sudut C-nya ini 30 derajat dan panjang sisi AB-nya itu 4 cm. Nah, sisi AC ini kan sisi tegak yang lain, ya kan? Masih ingat perbandingannya tadi? Dari yang terpendek apa? 1 banding akar 2. Kok akar 2? 1 banding akar 3 banding 2. Nah ini ya, di note ya. Terpendek, sisi tegak yang lain, hipotenusa. Nah panjang AC, berarti kita tulis dulu. Yang ditanyakan kan AC per, yang diketahui siapa? AB. Gitu kan. Nah perbandingannya AC, berarti kan sisi tegak yang lain. Siapa tuh berarti? Akar 3. Gitu kan. Nah kemudian AB itu kan sisi tegak yang terpendek, berarti angka perbandingannya adalah 1. Sampai sini paham? Paham. Lanjut. Kemudian nah ini kan AB nya tadi diketahui 4 cm, berarti sekarang kita ganti nih di bawahnya. AC nya tetap ya, karena kan belum diketahui. AB nya ditulis 4. Nah ini ditulis akar 3 per 1. Sudah, tinggal kali silang. AC kali 1 AC. 4 kali akar 3 4 akar 3. Ketemu AC nya 4 akar 3. Paham ya sampai sini? Nah kemudian misal nih disuruh nyari panjangnya BC nya berapa gitu. Nah berarti kalian boleh ambil salah satu perbandingannya, boleh pakai AB, boleh pakai AC, terserah ya. Nah misalnya kita pakai BC per AB, misalnya diketahui tadi aja. BC sisi terpanjang berarti 2 kan perbandingannya, sisi terpendeknya adalah 1.
Nah, berarti BC itu kan sama dengan BC kali 1 kan BC. 2 kali AB berarti 2 dikali AB ini tadi diketahui 4. Hasilnya adalah 8. Paham? Nah, masa sih ini rumusnya berlaku? Nah, kita cek aja. Berarti kan itu harusnya berlaku, rumus Pitagorasnya kan seperti ini ya. Bukti, tak tulis di sini, Miss. Bukti. Berarti kan harusnya 8 kuadrat itu berapa tuh? 64. Nah, kita akan bandingkan dengan jumlah sisi tegaknya. Berarti 4 kuadrat ditambah 4 akar 3 kuadrat. 4 kuadrat itu berapa? 16. Kemudian 4 akar 3 kuadrat, 4 kuadrat berarti 16 dikali akar 3 jika dikuadratkan adalah 3. Berarti ini 16 ditambah 16 ping telu 48. Berapa? 48 tambah 16 64. Loh, sama toh? Ya enggak? Nah, ini bisa dipahami ya, perbandingan pada segitiga khusus.